Untuk pertama kalinya, paus orca tercatat memburu hewan terbesar di bumi, yaitu paus biru, dalam serangan yang terkoordinasi. Ini yang perlu Anda ketahui. Kelompok paus pembunuh yang dipimpin oleh seekor orca betina telah tercatat membunuh serta memangsa seekor paus biru dalam 3 serangan terpisah nan brutal di lepas pantai Australia antara tahun 2019 dan 2021, menurut laporan yang dipublikasikan di Marine Mammal Science pada Januari 2022. Menurut peneliti senior studi, Robert Pittman, ahli ekologi kelautan di Marine Mammal Institute di Universitas Negeri Oregon, paus pembunuh ini banyak bekerja sama dan ada banyak paus pembunuh. Itu mungkin alasan kesuksesan mereka di sana, katanya kepada Life Science. Penelitian ini termasuk yang pertama secara resmi mendokumentasikan pembantaian ini, termasuk rincian tentang bagaimana orca berenang masuk ke dalam mulut paus biru demi memakan lidahnya sebelum paus biru mati. Di sini kami memberikan dokumentasi pertama tentang paus pembunuh yang membunuh dan memakan paus biru. 2 ekor terbunuh terpisah 16 hari pada 2019 dan yang ketiga pada 2021. Khususnya paus pertama yang dimangsa tampaknya adalah paus dewasa yang sehat, tulis para peneliti. Semua serangan terjadi di lepas Teluk Bremer di Australia Barat dalam jarak 40 mil atau 60 km dari pantai dan diamati dari kapal komersial untuk mengamati paus. Banyak orca betina terlibat dalam ketiga serangan tersebut. Serangan pada Maret 2019 terjadi pada paus dewasa yang sehat dengan panjang antara 18 dan 22 meter. Penyerangan dikoordinasi oleh setidaknya 12 orca, dipimpin oleh 8 ekor orca betina dewasa dan 1 jantan, sementara orca muda menonton saja. Saat peneliti mencapai lokasi, potongan besar kulit dan lemak paus biru dewasa telah terlepas dan sebagian besar sirip punggungnya telah digigit. Setelah 1 jam serangan tanpa henti, 3 paus pembunuh betina berbaris berdampingan dan menabrak paus biru di sisinya, mendorongnya ke bawah air, sementara 2 lainnya menyerang kepalanya, yang terakhir berenang ke dalam mulutnya dan mulai memakan lidahnya yang padat nutrisi. Sekitar 6 jam kemudian, lebih dari 50 orca bergabung dalam pembantaian. 200 burung pemakan daging, lebih dari 20 burung storm petrel, dan seekor elang laut. Puluhan ekor burung terus memangsa sisa-sisa paus berhari-hari setelahnya. Kami mengunjungi lokasi selama 6 hari setelah serangan. Dan selama beberapa hari pertama, ada lapisan besar di permukaan tempat minyak berasal dari bangkai di dasar laut, tulis para peneliti. Paus pembunuh tidak terlihat lagi di lokasi. Serangan berikutnya terjadi beberapa minggu kemudian dan menargetkan anak paus biru yang berukuran antara 10 dan 12 meter. Perburuan dipimpin 25 ekor orca, termasuk 22 ekor betina, sekitar 25 mil jaraknya dari perburuan pertama. Menjelang akhir serangan, seekor orca betina kembali memasukkan kepalanya ke dalam mulut paus biru untuk memakan lidahnya. Selama 3,5 jam berikutnya, sekitar 50 paus pembunuh memakan bangkai, membawa potongan besar daging ke permukaan yang kemudian dicabik-cabik dan dimakan oleh berbagai anggota kelompok. Tidak ada bukti agresi berebut makanan, kata peneliti. Kelompok paus pembunuh termasuk matriarki yang dipimpin oleh orca betina tertua. Setiap keturunan jantan adalah keturunan dari orca betina pemimpin. Sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa serangan paus pembunuh pada paus biru berhasil, paus jantan dewasa perlu dilibatkan. Tetapi, ketiga serangan ini dipimpin oleh orca betina yang ukurannya sekitar 20% lebih kecil. Orca betina perlu memberi makan paus muda dan perlu memberi lebih banyak makanan, dan perlu memberi makan lebih sering daripada jantan, yang mungkin membuat mereka lebih mungkin untuk memulai serangan, kata para peneliti. Para paus pembunuh dikenal karena memburu mangsa besar, berhasil memangsa paus abu-abu, singa laut, lumba-lumba, dan bahkan hiu putih besar. Paus bungkuk menjelajah makan paus orca. Memakan bangkai seekor paus abu-abu, tapi diganggu oleh beberapa tamu tak diundang, yaitu 2 paus bungkuk atau paus humpback. Kawanan orca ini dilaporkan sedang dalam aksi membunuh selama 2 minggu di Monterey Bay, menargetkan paus abu-abu. 7 korban paus yang tercatat sejauh ini merupakan angka yang tinggi untuk rentan waktu yang singkat. Hal ini telah menarik perhatian masyarakat ilmiah. Pertumpahan darah orcas juga menarik perhatian 60-70 paus bungkuk di daerah. Yang apapun alasannya, perang para paus ini yang terus terjadi di pantai California sekarang mungkin menjadi keajaiban bagi industri wisata menonton ikan paus. Alam.
Paus pembunuh di SeaWorld San Antonio baru saja melahirkan, dan sementara taman menyambut anggota baru ini, mereka secara resmi mengatakan selamat tinggal pada program penangkaran yang banyak dikritik. Setelah kemunculan film dokumenter 2013 Blackfish yang memperlihatkan penderitaan yang dialami paus orca di sana, perusahaan telah dikritik atas standar kesejahteraan hewan yang rendah. SeaWorld awalnya menolak, tetapi tidak dapat menahan penolakan ketika harga saham turun drastis. Pada Maret tahun 2016, Taman Laut mengumumkan mereka akan secara bertahap menghentikan pertunjukan paus di semua lokasi Amerika pada 2019. Tidak hanya itu, tetapi perusahaan setuju untuk segera menghentikan program perkembangbiakan. Seekor paus bernama Takara dilahirkan di dalam kolam SeaWorld San Diego pada tahun 1991. Ia mengandung anak pada saat pengumuman. Masa kehamilan paus pembunuh berlangsung sekitar 17 bulan. Anaknya lahir pada tanggal 19 April, menandai kesempatan terakhir SeaWorld untuk membuat penjualan tiket besar-besaran dari mempromosikan bayi paus kecil yang lucu. Sekarang bahwa paus lain tidak akan lahir atau dibawa ke taman, SeaWorld menjamin mereka akan merawat sisa hewan lainnya untuk dekade yang akan datang. Aktivis hewan berpendapat jika SeaWorld benar-benar ingin merawat para paus, mereka pada akhirnya harus melepaskan mereka ke suaka tepi laut, memberi kesempatan untuk hidup dekat dengan kehidupan alami mereka. Apakah SeaWorld akhirnya akan memutuskan untuk melambaikan bendera putih? Masih tidak pasti. Tapi setidaknya kelahiran bayi paus orca ini menutup chapter kehidupan gelap ikan paus dalam buku-buku perbudakan hewan di Amerika.